siang Bu Lina. Selamat siang Bu Uni. Apa kabar Bu Lina? Alhamdulillah sehat. Bu Uni sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Lina. Bu Lina sudah menyiapkan RPP. Tadi saya sudah melihat sudah lengkap. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya-tanya dulu nih Bu Lina. Kira-kira nanti dalam pembelajarannya Bu Lina itu KD atau indikator apa yang akan Bu Lina sajikan? Untuk pertemuan kali ini kebetulan saya mengajar di kelas 9A karena masih pakai kurikulum 13, berarti masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sampai bulan ini anak-anak kelas 9A itu sampai materi memahami fungsi sosial, struktur teks serta unsur kebahasaan tentang memberi dan meminta informasi terkait tindakan yang sedang terjadi di waktu sekarang. Itu present continuous tense ya. Terus selanjutnya metode apa yang akan Bu Lina gunakan dalam pembelajaran di KD tersebut Bu? Kemudian alasannya Bu Lina memilih metode itu apa? Metode pembelajaran biasanya yang sudah saya lakukan dan kebetulan di sini di RPP juga sama, yaitu menggunakan inquiry learning. Itu tentang yang siswa menyimpulkan. Jadi karena ini memang berhubungan dengan pola tensis, biasanya anak itu sulit untuk menghafal. Jadi biasanya nanti diberikan contoh, kemudian contoh-contoh kalimat, kemudian mencari persamaannya, dan anak jadi nanti bisa menyimpulkan pola present continuous tense itu polanya seperti apa. Jadi metodenya menggunakan inquiry learning ya. Ya. Kemudian Bu, alat dan bahan atau sumber belajar apakah yang nanti akan Bu Lina siapkan? Kalau alat dan bahan mungkin modul ya pasti ya, buku paket itu jelas. Terus selain itu juga untuk pertemuan kali ini nanti saya siapkan berupa kartu kata ya, nanti beberapa kartu kata. Nanti dari kartu kata tersebut anak diminta untuk menyusun menjadi kalimat yang sesuai dengan pola dari present continuous tense tersebut. Ya, berarti memang sudah dipersiapkan sebegitunya ya Bu ya. Kemudian Bu, tolong nanti saya ingin diceritai ya, bagaimana tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti di kelas? Dari awal? Iya. Kalau dari awal berarti ya greeting menyapa ya, salam, menyapa, lalu menyampaikan tujuan pembelajarannya. Di akhir pembelajaran nanti siswa bisa memahami dan menggunakan present continuous tense. Kemudian setelah itu nanti saya berikan seperti yang tadi sudah saya bilang ya, nanti anak saya berikan beberapa contoh. Selain dari contoh dari saya, juga anak bisa melihat contoh-contoh kalimat yang di buku paket itu kan banyak ya. Nanti bisa diberi garis bawah ya, mana kata-kata yang sama, lalu nanti disuruh menulis apa persamaannya. Dari persamaan-persamaan itu nanti anak mulai bisa menyimpulkan secara umum terlebih dahulu, oh apa itu present continuous tense. Setelah itu nanti saya jelaskan penggunaannya, penggunaan present continuous tense untuk apa, terus waktunya apa saja yang bisa menggunakan tense itu. Setelah itu nanti dibuat kelompok, satu kelompok bisa 5-6 anak diskusi ya. Setelah nanti saya baru memberikan kartu kata tersebut. Setiap anak dikasih satu bendel itu nanti berisi 3 kalimat acak. Nanti anak suruh menyusun sesuai dengan polanya. Setelah itu nanti anak tetap dengan bimbingan saya membuat kalimat. Setelah itu kalau sudah selesai disuruh menulis di papan tulis, nanti kelompok lain menilai benar atau tidaknya, itu diskusi di situ. Setelah itu nanti setelah kembali lagi ke polanya betul atau tidak, biar anak semakin yakin dan semakin paham tentang penggunaan pola present continuous tense. Kalau sudah, nanti anak disuruh belajar mandiri, mengerjakan soal-soal mandiri yang ada di modul begitu. Modul ajar ya. Kemudian juga ada penutupnya ya. Oh iya, setelah selesai nanti ada evaluasi sedikit ya tentang pemahaman anak-anak.
menanyakan pemahaman dan apa ada pertanyaan atau tidak. Kalau sudah nanti juga menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya, baru penutup begitu. Ini sudah sangat runtut sekali kelihatannya ya Bu. Kemudian kira-kira persiapan tertulis apa yang Bu Lina buat untuk pembelajaran nantinya? Persiapan tertulis ya berupa RPP sudah jelas. Selain RPP juga saya menyiapkan modul ajar ya. Kenapa saya menggunakan modul ajar? Karena memang di buku paket itu latihannya sangat kurang gitu ya, jadi minim begitu. Jadi memang harus dipersiapkan beberapa latihan soal tambahan yang biasanya itu ada di modul ajar. Oh ya, lanjut ya Bu Lina. Kemudian materi yang sekiranya nanti dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bu Lina, itu kira-kira materi tentang apa ya? Kalau berdasarkan yang sudah-sudah ya Bu ya, pengalaman saya itu biasanya nanti kesulitannya itu terletak pada penggunaan tubi yang tepat gitu, karena biasanya nanti anak akan cenderung terbalik antara pasangan subjek dengan penggunaan tubinya yang mana. Selain itu juga nanti biasanya kalau sudah mulai ke tingkatan selanjutnya kayak merubah kalimat positif ke negatif ke interrogatif, nanti cenderung tertukar. Biasanya kesulitannya di situ. Kalau masih kalimat positif itu paling baru pemilihan tubinya yang masih sangat tertukar. Belum semua anak itu paham subjeknya saja, itu belum semua anak paham. Subjek jamak, subjek tunggal itu belum semua anak paham begitu. Kemudian Bu, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran yang nantinya akan disampaikan Bu Lina, kemudian harapannya Bu Lina itu apa? Kompetensi yang dimiliki setelah di akhir pembelajaran yaitu anak mampu untuk memahami pola dari present continuous tense tersebut, terus mampu membuat kalimat menggunakan pola tersebut, mampu berbicara ya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan pola tersebut. Harapannya ya semoga ketika anak-anak sudah paham, tidak lagi yang biasanya cenderung anak lakukan itu semuanya itu fokus bermodal kamus. Kadang anak-anak seperti itu ya, kata sedang dicari di kamus, nanti kata kerja dicari di kamus, padahal semua itu tidak perlu dicari di kamus kalau sudah paham polanya. Nah, dengan pembelajaran seperti itu diharapkan ketika anak berbicara saya sedang makan, saya sedang duduk, tidak lagi mencari satu persatu kata di kamus, tapi sudah langsung kalau mau berbicara sedang itu cukup menambahkan tupi dan kata kerjanya ditambahin, selesai. Harapan saya begitu. Anak paham ya. Kemudian ini Bu, apa yang nantinya perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran Bu Lina nanti? Kalau perhatian khusus mungkin untuk anak-anak yang cenderung lamban lah ya, kurang karena mereka tuh cenderung lamban dalam menerima materi, jadi memang perlu perhatian khusus. Perhatian khusus di sini mungkin saya berikan ketika nanti kerja kelompok, saya masukkan ke kelompok-kelompok yang memang bisa mendukung, ada yang pandai ya, sehingga nanti bisa mendorong anak bisa belajar antar teman ya begitu. Di samping itu juga nanti ketika berdiskusi saya juga lebih memberi pendampingan, jadi anak merasa lebih termotivasi untuk belajar begitu. Ya, selanjutnya kan itu bagi anak-anak yang kurang ya. Terus bagaimana dengan anak-anak yang cepat memahami Bu? Kalau untuk anak yang cepat memahami ya cukup dilematis memang ya. Kalau di kelas itu kadang ada anak yang pandai, ada yang cepat ya dalam berpikir, ada yang lamban. Kalau yang lamban biasanya lebih tadi ya seperti saya bilang, pendampingannya lebih. Kalau anak-anak yang cenderung lebih pandai biasanya nanti saya berikan mungkin latihan-latihan soal yang lebih, yang
ketika saya kasih modul sudah selesai, anak-anak yang lain belum, nanti saya kasih referensi modul-modul lain, bisa dari perpus banyak ya sekarang, dari perpus banyak soal, mungkin dari internet juga bisa menjadi sumber untuk apa ya, memberi referensi anak-anak yang belajarnya cepat gitu. Jadi anak tetap tidak kurang lah intinya, karena mereka kan memang haus ya, haus akan informasi, haus belajar begitu ya, semangat untuk belajar. Ketika selesai ya selesai Bu dan sebagainya. Nah, tetap kita harus punya stok stok apa ya, stok soal, stok materi yang cukup untuk mereka gitu. Dari sekian lama kita ngobrol ya Bu, ini membuat saya semakin penasaran bagaimana nanti pembelajarannya Bu Lina di kelas, actionnya bersama dengan anak-anak itu bagaimana. Nanti boleh ya saya izin untuk masuk kelas ya Bu ya? Monggo silahkan, nanti bisa ikut biar tahu juga apa ya, anak-anak yang ya lika-liku, anak-anak yang karakteristiknya ya, ada yang spesial, ada yang Ya, luar biasa lah ya Bu ya. Iya, maklum lah nanti gitu. Ya, insya Allah nanti saya akan masuk. Mungkin ini dicukupkan dulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Morning. How are you? I'm good, thank you. And Aksa? Yes. Who is he? Siapa? Ya, berangkat. Why? Okay, it's okay. Alhamdulillah, selamat lain sehat ya. Okay. For this meeting untuk pertemuan kali ini, we are going to discuss about chapter 5. You can open your book page 81. Buku paket ya, buku paket dulu. 81. Ya. Got it? 81. 81. Nah, sudah lihat semua? In this chapter, we will discuss about present continuous tense. What is that? Apa? Present continuous tense. Okay. And after our learning teaching process, I hope that all of you can understand how to use the present continuous tense and you can apply in daily life ya. Di akhir pembelajaran, Lina harapkan kalian paham dan mengerti tentang present continuous tense dan dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kelas 7 kemarin kalian sudah belajar tentang present tense. Siapa yang masih ingat? Present tense yang he, she, it, and s, gitu kan? Lalu kelas 8 you have studied about past tense. Ya, di kelas 8 sudah belajar tentang past tense ya, menggunakan kata kerja bentuk kedua. And now you will study about present continuous tense. Ya. Is there any question? Ada pertanyaan sampai sini? Okay. What is present continuous tense? Apa itu present continuous tense? Ya. Nah, continuous ini artinya sedang. Present apa? Bicara dulu. Pak, kelas 1 sudah kemarin present tense. Siapa yang masih ingat? Keterangan waktu. Present artinya sekarang.
Berarti kira-kira present continuous tense itu apa? Digunakan untuk mengatakan sesuatu yang apa? Sedang terjadi kapan? Di waktu sekarang. Bisa dipahami? Nah, present continuous tense berarti apa? Sesuatu yang sedang terjadi di waktu sekarang. Can you give me an example about that? Bisa kasih contoh kalimat yang menyatakan sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Coba, Noven, dalam bahasa Indonesia dulu. Kalimat tahu kan? Apa? Apa enggak? Kalimat yang mengatakan sesuatu yang sedang terjadi. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Contohnya apa? Saya sedang belajar bahasa Inggris. Ini termasuk continuous tense? Yes. Ya, bagaimana caranya dalam bahasa Inggris? Nanti ada caranya tersendiri. Untuk mengatakan sedang bagaimana? Harus diikuti apa? Kata kerja. Ya, contoh yang lain nanti kalian bisa menyimpulkan rumus dasar dari present continuous tense itu apa? Nah, untuk menyimpulkan kalian boleh lihat dialog-dialog yang ada di contoh buku halaman 81. Ya, fokus in the bold type, fokus di tulisan yang bercetak tebal. Yang pertama ada apa di situ? What is it? She's turning. Nah, dari kata she, kemudian is turning, kemudian on the music lonely, kemudian apa lagi? Apa? Oh, apa lagi tuh? Everybody is studying, is playing outside. And then kita ambil 3 dulu. Apa? I am studying history. Sebelum kita lanjut, kita belajar baca dulu, coba. Oke, listen to me and repeat after me, oke? Dengarkan dan ikuti. Yo, she is turning on the music loudly. She is turning. She is turning on the music loudly. Everybody is staying outside. Staying. Everybody is staying outside. I am studying history for test tomorrow. Bisa? Coba siapa yang mau baca? Raise your hand. Please. Yo, siapa Mbak? Ayo ini, nah ya, coba. Naspa. Yang pertama. She is turning on the music loudly. Repeat please. Turning. Turning. She is turning on the music loudly. Good. Next. Coba semua.
yang bercetak biru. Ya, lihat nih. Can you find the same type of this sentence? Bisa menemukan tipe sama nggak di sini? Sama-sama pakai apa? If. Ada if, ya. Ada is. Ini M, is dan M itu termasuk keluarganya siapa? Apa? No, siapa yang tahu? Is dan M itu termasuk anggota keluarga siapa? Apa? Siapa yang tahu? Apa di situ? Terus M. Lalu biasanya ada A. Nah ini keluarganya siapa? M is R. Namanya disebut apa? Siapa yang tahu? Apa? To be. Good. Ini disebut to be. Paham? M is R disebut to be. To be apa? To be present. Karena menggunakan M is R. Kalau to be past apa? Was dan were. Di sini karena present maka pakainya is, M. Nanti ada lagi R. Setelah M is R atau to be diikuti apa di situ? Kata kerjanya ditambahi apa? In. Nah sebelum M is R depannya apa? Ada she, everybody, and I. Namanya siapa? Apa? Siapa yang tahu? Apa? Apa? Subject, M is R, to be and verb be. Jadilah pola pertama yang disebut dengan present continuous tense. Artinya apa? Sedang melakukan sesuatu. Sedang apa? Tergantung kata kerjanya sedang apa. Lah kalau saya sedang belajar bahasa Inggris bagaimana? Subjeknya saya berarti I. Sedang belajar tidak bisa dipisahkan ya. Kalau kamu mencari sedang sendiri, belajar sendiri dalam kamus, maka nanti ketemunya tidak menggunakan pola ini. Sedang nanti di kamus artinya been. Belajar study, nanti jadinya I've been study. Itu tidak pas dengan pola present continuous tense. Sedang belajar ini jadi satu. Berarti apa? I. Pasangannya apa tuh bini? M. Belajar study in English. Mana yang artinya sedang belajar? Ini ditambahin sing berarti sedang. Sedang itu berarti apa tuh? B plus ing artinya sedang. Sedang apa? Belajar. Is it clear? Jelas? Belum. Untuk yang bentuk positif ini saja. Nanti bentuk negatifnya dan interrogatifnya setelah kalian betul-betul paham. Siapa yang masih belum paham? Ada pertanyaan? No? If there is no question, we continue to the next page. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman di kalimat selanjutnya itu halaman 82. 82. Lihat 82. Itu masih contoh-contoh present continuous tense. Ada she's doing, ada he's helping. Betul? Ya, itu masih sedang. Jangan lupa harus ada sedangnya artinya. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut gak? Ya, ini masih bentuk positif. Ya.
Nah, bentuk interrogatifnya bagaimana? Kalau ada to be maka tinggal ditambah not di belakang to be jadi apa? Subject plus am, is, are plus ya good plus very good. Nah, sama ya Peter. Lanjut, interrogatifnya tinggal di balik. Jadi apa dulu? Am, is, dan are plus gender plus sekarang ini dirubah menjadi bentuk negatif bagaimana jadi? I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Menjadi saya tidak sedang belajar bahasa Inggris. Jadi apa? I am not studying English. Ya. Jadi apa? I not studying English. Very nice. Interrogatif tinggal dibalik menjadi apa? Apakah saya sedang belajar bahasa Inggris? Jadi apa? Tinggal dibalik. Ya, yang dibalik apa nih? To be dulu baru subjek. Jadi apa? Am I, notnya itu turun? No, berarti am I studying English. Tanda tanda. Oke, bisa dicatat dulu. After finishing write down the text. Please make a group. 4 people in the group, 4 orang dalam satu kelompok. Silakan boleh dengan teman belakangnya ya biar gak ribet. Dengan teman belakangnya saja silakan berkelompok. Nanti Julina kasihkan beberapa kata. Tugas kalian adalah menyusun kata menjadi kalimat berdasarkan pola present continuous tense. Silakan habis ditulis, nanti kerja kelompok. Tulis dulu. Everybody has your own group, sudah punya grup sendiri-sendiri. And after that, I'll give you a word card, kartu apa ya, kartu kata. And each group have to make 3 sentences, harus membuat 3 kalimat based on the word card. Berdasarkan 3 kartu ini, silakan buatlah 3 kalimat. Ya, 3 kalimat ini harus menggunakan pola present continuous tense. Oke, clear? Jelas? Oke, silakan. Ya, kelompok 1. You can write down in your book, and after finish, each group have to write down in the whiteboard. Ya, setelah selesai setiap kelompok harus menulis hasil kelompoknya di papan putih. Dijembreng dulu semua kata, jadi tahu ukurannya. Kalimat harus menjadi 3 kalimat. Tulis no. Yang ini sama kan? Yang ini berapa sih? Semuanya nggak harus 1 kalimat, tidak harus 3,
Subjeknya yang mana ini? Dari ini subjeknya mana? Ya, subjek. Subjek itu ini apa? Apa yang rumusnya? Subjek harus diikuti tuh. To be dari saya apa? Is, M atau A? Ada R nggak? Berarti D, A. Ini saya lagi. Kita lanjutkan. Ini sudah. Remember, ingat. You have to choose one subject. Harus memilih satu subjek dulu. After that, you choose an appropriate to be. To be yang cocok apa? Berdasarkan subjeknya. Jika subjeknya he, she, it, maka to be-nya is. Subjeknya I, maka to be-nya am. Subjeknya they, you, maka to be-nya are. Ya, disusun subjeknya apa, to be-nya apa. Setelah itu diikuti verb ing. Ya. Setelah itu diikuti verb ing. Tadi apa? Yang lain yang depan subjek, subjeknya mana lagi? Subjek. Ayo bidang ini. Subjek kan orang. Yang itu kata kerja selesai. Subjeknya apa sih subjek? Subjek itu apa? Subjek kan orang, benda, kata ganti disikit Dewi Ayu, mother, bere. Kalau mother itu kata gantinya siapa? Berapa orang mother? Jadi kan mother ada berapa orang? Mother dua orang. Satu. Kalau satu berarti itu B-nya apa? Is. Nah, di mother itu B aja. Berapa? Masa bermain Inggris, Mas? Kayaknya bermain. Oh, bermain ya. Ya iya, Kelompok yang lain siapa? First group? This group?
Boleh pulang. We are going to check together from first group dari kelompok pertama. She is making cake. Is it true? Betul? She subject is to be making food. Good. You are talking with her friends. You subject to be okay. Ya, ini noun ya, ini bukan kata dari to subject to be verb ini. Good. Kelompok 1 betul, kelompok 2 they are making a poem. Ya, making membuat apa Bu? Puisi ya. Father is reading, ayah sedang membaca majalah. Rina is making a kite. Rina sedang membuat. Good. Sixth group, I'm writing a letter. Saya sedang menulis sebuah letter, surat. Ya, they are playing game. Mereka sedang bermain game. Retno is cooking fried rice. Retno sedang memasak nasi goreng. I'm listening music. Betul? Ya, saya sedang mendengarkan musik. My parents are watching TV. Ya, orang tua saya sedang menonton TV. She's learning math. Dia sedang belajar matematika. Good. I'm studying English. Sudah tadi ya, ini betul. Mother is making cake. Sama tadi sudah. They are playing badminton. Ya, sama dengan playing game tadi. They are cleaning the class. Betul? Betul. Ya, they are, mereka sedang membersihkan kelas. My mom and I. Nah, my mom and I ini tadi ada yang keliru, harusnya pakai are tapi pakai is. Ingat, ketika ada dua subjek, baik itu nama orang atau kata ganti berjumlah lebih dari satu, maka lebihnya menggunakan are. Contohnya Sinta and Rahma. Berarti tubuhnya bukan is tapi ya, ibuku dan saya sedang menonton film. My sister is buying news. Ya. Jelas ya, betul semua, berarti paham ya? Iya. Is it clear? Next, untuk pelatihannya silakan dibuka LKS-nya halaman 52. Ya. Silakan halaman 52, page 52, activity 3. Fill in the blank with is and are. Ya, ini untuk lebih memahami penggunaan be. Jadi kalau penggunaan be itu fokusnya berdasarkan apa? Berdasarkan kalau be fokusnya berdasarkan apa?
Pemilihan topik itu berdasarkan apa? Hah? Subjeknya. Dia pakai is, pakai are, apa pakai am itu berdasarkan subjeknya. Silakan diisi dengan to be yang sesuai dengan subjeknya. Yo, 5 minutes enough? 5 minutes enough? 5 menit cukup ya? Tinggal masuk-masukan topik kok. Yuk, 5 menit. Sudah menutup bab. Finish? Finish. Okay. Are you clear about the material that we have studied today? Sudah jelas apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yes. So, apa yang sudah kita pelajari? Using of penggunaan dari present continuous. And for the next meeting, pertemuan selanjutnya, we are going to discuss about the use of past continuous tense. Ya, hari ini present, besok past continuous tense. So, for today, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lina. Selamat siang Bu. Ya, terima kasih sekali ya Bu, kemarin saya sudah diizinkan masuk kelasnya Bu Lina, sudah melihat bagaimana Bu Lina melakukan pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Luar biasa sekali, anak-anak antusias, bagus. Saya juga merasa ikut senang dan merasa termotivasi. Jadi beberapa pengalaman saya dapatkan dari pembelajaran ini. Sama-sama Bu, ini sudah berkenan masuk dan melihat proses pembelajaran bahasa Inggris kemarin. Tapi ngomong-ngomong ini ya Bu, saya ingin ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu Lina berkaitan dengan pembelajaran kemarin ya Bu, yang sudah dilaksanakan Bu Lina. Menurut Bu Lina itu setelah menyajikan pembelajaran kemarin, bagaimana Bu perasaan Bu Lina? Perasaan saya setelah pembelajaran kemarin itu ya tentu merasa senang ya dengan melihat antusias anak yang luar biasa, terus lega juga karena satu materi sudah terselesaikan, tinggal melanjutkan materi yang lain. Tentu ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa menyampaikan materi dengan baik ke anak-anak kita. Tentunya badan itu terlebih jika maksimal yang menyampaikannya. Selanjutnya, apakah proses pembelajarannya itu sudah sesuai dengan yang Bu Lina rencanakan sebelumnya? Kalau kemarin hampir sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan ya, dari awal pembukaan, tujuan, dan akan
mungkin sudah diprediksi ketika kita ngobrol sebelum masuk kelas ya Bu, mungkin kesulitan pemilihan tupi yang sesuai, terus mengaplikasikan ke dalam kalimat itu mungkin yang masih anak-anak sering tertukar. Dan memang ternyata memang betul ketika kita kemarin dengan juga Pearson ya, banyak anak yang harusnya pakai is masih pakai a, harusnya pakai a masih pakai is, mungkin itu kesulitannya. Berarti yang kita bicarakan pra ternyata memang menjadi sebuah kesulitan yang benar-benar terjadi di kelas ya bagi siswa. Kemudian kalau untuk Bu Lina sendiri itu dalam pembelajaran kemarin apa kesulitannya Bu? Kalau untuk saya sendiri itu kesulitannya mungkin dalam pembentukan kelompok ya Bu, itu banyak anak yang mungkin maunya itu bergabung dengan kelompok yang mereka mau. Sedangkan kalau menurut saya dalam satu kelompok itu paling tidak ada 1 atau 2 anak yang menonjol sehingga bisa kerjasama atau belajar antar teman itu terwujud gitu. Jadi kesulitannya mungkin itu untuk pembagian kelompoknya. Pembagian kelompok untuk kesulitannya ya. Dari kesulitan itu alternatif apa yang Bu Lina sajikan, yang Bu Lina lakukan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi? Cara mengatasinya ya mungkin dengan memberi pengertian bahwa siapapun kelompoknya tetap harus bisa bekerja sama, walaupun bukan istilahnya teman main dan sebagainya. Justru memberi pengertian bahwa itu akan membuat lebih kondusif dan lebih bisa untuk mereka belajar. Jadi di sini dengan memberi pengertian kepada anak-anak. Ya, tidak pilih-pilih teman lah istilahnya begitu. Kalau begitu kita mari bersama-sama identifikasi hal-hal yang sekiranya membuat mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang kemarin Ibu laksanakan di kelas dan saya mengamatinya kemarin. Kira-kira hal-hal yang telah membuat mantap itu apa ya? Untuk yang membuat mantap mungkin ternyata ketika kita meminta anak untuk belajar berdiskusi dengan metode ada beberapa anak yang menonjol, itu mungkin perlu terus dilakukan ya, sehingga anak lebih mandiri dalam mengerjakan soal-soal, lebih tertarik mengerjakan soal-soal dan lebih semangat lah untuk berlatih, untuk belajar gitu. Kalau untuk apa tadi? Yang perlu peningkatan. Yang perlu peningkatan mungkin ya dengan memberikan pemahaman yang lebih untuk materi-materi, terutama penggunaan tupi yang cocok itu masih perlu pendampingan. Mungkin dengan kerja kelompok itu juga mungkin bisa menambah semangat anak-anak yang kurang, bisa lebih memahami dengan mungkin kadang tanya gurunya takut atau gimana, mungkin bisa bertanya dengan siswa temannya. Dengan demikian, apa yang akan Bu Lina lakukan setelah pertemuan kemarin selanjutnya? Untuk pertemuan selanjutnya seperti yang sudah saya janjikan ke anak-anak kemarin, untuk pertemuan selanjutnya itu nanti masuk ke tensis berikutnya, yaitu past continuous tense, mungkin dengan menggunakan metode lain biar anak tidak bosan ya. Kalau kemarin kartu, mungkin nanti bisa dengan games atau melihat video yang memberikan contoh-contoh kalimat tentang past continuous tense, mungkin itu. Jadi pembelajarannya Bu Lina memang sungguh menarik ya Bu, menarik, terus juga bagi anak-anak menantang, luar biasa sekali. Jadi besok akan direncanakan pembelajaran yang berbeda dengan yang sudah dilaksanakan. Pasti itu membuat anak-anak lebih tertarik lagi ya dari kemarin. Tambah tertarik lagi ya. Semoga pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang membuat anak-anak semakin bersemangat belajar, tidak hanya di pelajaran bahasa
mayoritas maupun yang masih perlu bimbingan itu juga sangat bagus sekali. Semoga